BTTH Kaisar Api, episode 53. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin? Benar-benar penuh dengan jiwa. Mo Chen juga membuka matanya lebar-lebar, menatap karakter 10 yang mencolok pada lingzu di tangannya. Pada saat ini, salib pada manik penghisap sangat menarik perhatian, dan seluruh rumah yang awalnya gelap juga sangat terang seperti awan di langit saat ini. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan juga membuka matanya, lalu batuk dengan keras. Tepat ketika angka pada manik penghisap melonjak menjadi 8, Xiao Yan sebenarnya hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya, tetapi kemudian dia berpikir ingin menyuntikkan kekuatan jiwa umum yang tersisa ke dalamnya lagi, dan kemudian melonjak menjadi 9. Bagaimanapun, kekuatan jiwa juga telah digunakan, dan tidak mungkin untuk melambung. Ketika Xiao Yan merasa puas, ia harus membuka matanya. Di Ni Gongwan di tubuhnya, tulisan diam, gerakan dewa, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan menuju ke manik penghisap di tangan Mo Chen. Prasasti, gerakan sihir, di Ni Gongwan terus mengumpulkan energi menuju bola roh penyerap, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan itu murni dan kuat. Ketika mendengar kata 10 dari Mo Chen dan yang lainnya, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tulisan dewa bergerak tampaknya dengan jijik menghentikan kekuatan yang ditransmisikan ke bola roh, seolah-olah belum selesai. Lalu keadaan menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Begitu kekuatan prasasti, gerakan spiritual, Xiao Yan muncul dan disuntikkan ke dalam bola penyerap roh, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Ia terkejut menemukan bahwa prasasti, gerakan suci, di tubuhnya tampak luar biasa kuat, dan kekuatan psikisnya cukup mirip. Bola penyerap roh yang tampak indah itu telah lama tergantung di 9. Di bawah suntikan kekuatan spiritual Xiao Yan, bola penyerap roh di tangan Mo Chen menyala, dan sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan muncul dari tangan Mo Chen. Bola penyerap roh di bagian atas menyebar sedikit demi sedikit ke arah ruangan, dan dalam sekejap mata, bola penyerap roh itu berkilauan seperti permata yang menyilaukan. Sinar cahaya 9 warna itu perlahan mengelilingi rumah dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Menurut pengujian sebelumnya, selama ada lebih dari 2 warna cahaya, bahkan jejak cahaya, itu membuktikan bahwa orang yang diuji memiliki keberadaan kekuatan jiwa tingkat 8, dan ada cahaya yang begitu menyilaukan di manik penyerap mata. Hanya ada satu penjelasan untuk 9 warna cahaya. Kakak senior Mo, ada apa? Xiao Yan yang baru saja membuka matanya juga mendapati mata Mo Chen tampak basah. Ia mengira itu menyentuh kesedihannya. Ia hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi Mo Chen tiba-tiba tertawa dan tertawa sedikit gila. Hahaha. Mo Chen juga menari dan mengangkat mutiara penghisap di tangannya. Kakak senior Mo, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa orang di sebelahnya juga menyadari bahwa Mo Chen salah, dan mereka semua berkata, "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Setelah Mo Chen melambaikan tangannya, sebuah batu giok ruang angkasa pecah dari udara tipis. "Xiao Hei, kemarilah dan urus tes lanjutan untuk orang-orang ini, aku punya sesuatu yang penting." Setelah lebih dari 10 detik, sesosok berkulit gelap muncul di ruangan itu. "Apa yang kau lakukan, Mo Chen?" Mengganggu mimpi orang. Pria berkulit gelap bernama Xiao Hei itu juga menatap Mo Chen dengan mata mengantuk. Jelas, dia tidak puas karena dipanggil Mo Chen untuk mengerjakan tugas tepat setelah dia bangun. Sambil mengucek matanya, dia melihat Mo Chen seakan sedang menguji kekuatan jiwa sekelompok orang ini. Dia juga teringat kalau ini adalah kelompok terakhir. Level 10 penuh jiwa. Siapa itu? Saat dia memasuki rumah tadi, cahaya terang membuatnya merasa seolah-olah itu adalah pilar Doki, jadi dia tidak memperhatikan mutiara penghisap. Namun ketika matanya melihat salib yang menarik perhatian di tangan Mo Chen yang menghisap manik-manik roh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap. "Kamu yang bertanggung jawab atas beberapa orang di sini. Masalah ini terlalu penting. Aku harus segera membawanya menemui Paman Wu. Xiao Yan, ikutlah denganku." Mo Chen juga berkata dengan suara yang dalam, lalu dengan lambaian telapak tangannya, bola penghisap di tangannya disingkirkan. Xiao Yan juga sedikit bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini, tetapi dia tetap mengklik dan mengikuti. Kedelapan orang di lokasi itu juga saling berpandangan dengan cemas dan tidak bersuara. "Baiklah, silakan saja." Xiao Hei pun menanggapi. Itu sebenarnya penuh dengan jiwa. Sepertinya kali ini,
Tuhan memberkatiku untuk Xuan San San. Xiao Hei juga melihat ke arah dua orang yang telah pergi, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Hehe, sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Di ruangan yang sunyi, Hu Du juga sedang minum teh. Saya selalu merasa orang hilang ini agak aneh. Dan kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang itu berlari keluar tanpa menyapa keluarga itu. Wu Jiang juga mengerutkan kening dan berkata, jelas agak kesal. Jangan bilang kalau kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang ini juga ada dalam daftar orang hilang. Hu Du juga meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, baiklah. Wu Jiang pun menyetujuinya perlahan. Ini, Hu Du juga tampak jelek, karena mereka berdua tahu bahwa keluarga Jiang adalah cucu dari seorang tetua tingkat tinggi di Sekte Pedang. Jika terjadi kecelakaan pada mereka, maka mereka tidak akan bisa makan. Berjalan-jalan saja, mereka tidak bisa bergabung dengan sekte secara langsung. Mengapa mereka masih datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian dan seleksi? Hu Du juga berkata, hei, kedua bocah ini tidak takut pada apapun, dan mereka belum menyapa keluarga mereka, jadi. Wu Jiang juga berkata dengan cemas. Jika memang begitu, maka masalah ini akan jauh lebih merepotkan. Saya mendengar bahwa para petinggi sekte ini akan berkumpul untuk menyembah leluhur mereka dalam beberapa hari, dan kami akan menyelidikinya dengan saksama. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa bahwa orang yang hilang itu masih ada di sini. Wu Jiang juga berkata, apakah kamu merasakannya? Tampaknya ada suasana yang suram di jalan dari feri ke alun-alun, yang bukan sesuatu yang bisa kita miliki sebagai manusia. Wu Sishu juga mengerutkan kening dan berkata, maksudmu? Hu Du juga berseru, SSSTTT, minum teh, minum teh. Wu Jiang berkata sesuatu untuk menutup mulutnya, lalu mengangkat cangkir tehnya. Hu Du juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia mengangguk dengan penuh pengertian. Dong, dong, dong. 3 ketukan berturut-turut di pintu juga terjadi selama percakapan antara Hu Du dan Wu Jiang. Siapa itu? Wu Jiang juga berkata dengan suasana hati yang buruk. Paman Wu, ini aku, Mo Chen. Ada yang harus aku laporkan. Mo Chen pun bergegas datang bersama Xiao Yan. Baiklah, masuklah. Ada apa? Wu Jiang juga berkata. Mendengar itu, Mo Chen juga mendorong pintu hingga terbuka, lalu segera menutupnya. Xiao Yan juga tidak tahu lagu mana yang tiba-tiba dinyanyikan, jadi dia tidak bertanya lebih jauh dan mengikutinya masuk. Ada apa? Tanya Wu Jiang. Paman Wu, tolong lihat. Bola penyerap roh di tangannya juga memancarkan cahaya 9 warna yang menembus langit, dan kemudian sebuah salib yang mencolok muncul perlahan. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Wu Jiang dan Hu Du kehilangan suara mereka pada saat yang sama. Yang lain tidak tahu hal ini, tetapi mereka tahu betapa kuatnya makna yang dilambangkan oleh salib kecil ini. Apa-apaan ini? Wu Jiang juga menatap cahaya 9 warna itu dengan mata berbinar, lalu melambaikan telapak tangannya, dan semangat juang yang besar di tubuhnya mengelilingi ruangan tempat mereka berada. Paman Wu, sejujurnya, aku baru saja membawa 9 orang yang dibawa Paman Hu Du untuk diuji, dan kemudian cahaya pada manik penghisap ini berasal dari tangan Xiao Yan. Mo Chen juga berkata dengan sopan, kata-katanya arti di bawah ini juga sangat jelas, karena dia juga tahu pentingnya masalah ini. Benarkah ini? Hu Du juga menyipitkan matanya dan bertanya-tanya. Mo Chen melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mo Chen juga berkata, ini benar-benar Tuhan memberkatiku selama 3 hari. Wu Jiang mengatakan sesuatu setelah selesai berbicara. Senior, apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung dengan mereka. Hehe, karena bakat jiwamu telah mencapai tingkat ke-10, maka kami tidak akan menyembunyikannya darimu. Hu Du juga tersenyum, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam senyumnya. Ya, Xiao Yan juga menjawab, kamu tidak tahu, meskipun apa yang disebut ujian ini tampaknya dibagi menjadi 3 bagian, ujian kekuatan, ujian jiwa, dan ujian kekuatan fisik, tetapi yang paling penting adalah ujian kekuatan bawaan jiwa, dan 2 bagian lainnya hanya membingungkan. Meskipun orang-orang dengan kekuatan tirani dan kekuatan fisik yang kuat tentu dapat memiliki potensi bakat yang baik, mereka tidak diragukan lagi tidak ada artinya dibandingkan dengan orang-orang dengan bakat spiritual yang luar biasa. Kau tahu kenapa? Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan penuh semangat, dan jelas dia punya masalah. Junior tidak tahu. Xiao Yan juga berkata dengan rendah hati, lagi pula, dia juga tidak tahu. Itu berarti potensi tak terbatas. Wu Jiang juga berkata dengan iri. Potensi tak terbatas. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Apakah bakat kekuatan jiwa itu luar biasa atau tidak akan menentukan prestasi di masa depan?
Meskipun kekuatan dan kekuatan fisik penguji itu sendiri terlalu kuat, beberapa sekte super akan menyukainya dan dimasukkan ke dalam sekte tersebut, tetapi dibandingkan dengan Anda, yang satu bersifat kebetulan dan yang lainnya tidak dapat dihindari. Sederhananya, jika kamu tidak berpartisipasi dalam ujian sekarang, semua sekte super akan iri padamu, dan akan dengan tegas mengundangmu untuk bergabung dengan sekte mereka. Karena semua orang tahu bakat macam apa bakat jiwa tingkat ke-10 ini. Bagaimanapun, kita telah muncul 5 kali di Suantian Santian sejak direkam, dan kamu adalah yang ke-6 sejauh ini. Wu Jiang juga mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Bolehkah aku bertanya kepada para senior, mereka adalah yang terakhir. Pada titik ini, Xiaoyan mengerti mengapa dia begitu terkejut. Sejak catatan Suan Santian, mungkin sudah puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, mereka semua berdiri di level puncak Suan Santian. Wu Jiang juga berkata dengan hormat. Ini, murid Xiaoyan mengecil ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia juga mengerti pentingnya hal ini. Apakah kamu tidak terkejut? Tapi jangan terkejut. Saya pikir kamu tidak tahu mengapa kekuatan jiwa yang ada dalam diri kita membuat kita begitu mementingkannya, kan? Di benua Dodi kita, kekuatan-kekuatan bawaan jiwa akan terasa dari pencapaiannya di masa depan. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa selain bersikap biasa-biasa saja sepanjang hidupnya, hanya karena kekuatan jiwa bawaannya tidaklah cukup. Mungkin kamu tidak memiliki cukup kekuatan sekarang, jadi kamu tidak menemukannya, tetapi semakin kamu berlatih, kamu akan menemukan bahwa setelah Do di bintang 6, setiap level promosi terkait dengan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak dapat mencapai level yang sesuai, maka promosi, tidak peduli seberapa baik persiapanmu, akan berakhir dengan kegagalan. Dan tahukah kamu mengapa prajurit Suantian kita hanya mampu menghitung dengan satu tangan? Itu juga karena kekuatan jiwa. Sejauh yang aku tahu, hal paling mendasar untuk dipromosikan menjadi dosian adalah memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng. Jika kekuatan jiwa tidak ada di negeri dongeng, orang-orang kesayangan surga yang tak terhitung jumlahnya akan terperangkap di puncak Dodi bersama-sama. Namun, kekuatan jiwa terlalu ilusi, dan kultivasi tidak sebaik kultivasi ki tempur. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, maka dan kekuatan bawaan jiwamu dapat mencapai 10, yang berarti bahwa pencapaianmu di masa depan tidak terbatas. Lagi pula, di usiamu, kamu dapat mencapai kekuatan jiwa alam kaisar, dan hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai negeri dongeng. Jadi embrio yang baik yang telah mencapai tingkat petarung abadi secara alami akan menerima banyak perhatian, kata Wu Jiang juga. Jadi begitulah. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangguk, mengetahui bahwa peningkatan level Doki di masa depan terkait erat dengan kekuatan jiwa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan bakat Wu Jiang karena Xiaoyan juga tahu bahwa bakat yang disebut ini tidak ada gunanya, hanya kultivasi yang membumi selangkah demi selangkah adalah jalan yang benar. Meskipun Wu Jiang bersemangat, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat perilaku Xiaoyan, dia mengangguk puas. Banyak orang akan memberontak ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki potensi yang mengerikan. Jelas, Xiaoyan tidak melakukan ini. Sifat manusia dan konsentrasi keduanya baik. Hei, kalau begitu, aku yang akan memutuskan. Xiaoyan, kali ini kau tidak perlu ikut seleksi. Saat waktunya tiba, kau bisa bergabung dengan 9 sekte super sesuka hati. Kalau kau mau ikut, mereka tidak akan meminta apapun. Hudu juga menyeringai. Apa? Senior tidak baik, aku juga sangat ingin mencoba apa yang disebut seleksi ini, hanya untuk mengasah diriku. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Oh, kamu yakin? Kali ini, ada banyak orang kuat dalam kompetisi seleksi. Dengan kekuatanmu sebagai Dodi bintang 3. Saat ini, jangan terlalu sombong. Potensimu sangat mengerikan, jadi kamu harus melindunginya. Hudu juga tertawa. Senior, jangan khawatir, seperti kata pepatah, mudah untuk dipatahkan, tetapi Xiaoyan belum begitu rapuh, dan hanya ingin mencoba kompetisi seleksi pengumpulan bakat ini. Xiaoyan juga tersenyum, lagi pula, dia juga tahu bahwa dia ingin meningkatkan kekuatan dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya, bertarung adalah cara terbaik dan paling menghemat waktu. Hahaha, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku terlalu tidak sabaran. Hudu juga tiba-tiba berkata, kalau begitu, Mo Chen, bawa dia ke bawah untuk beristirahat. Seleksi akan dimulai dalam beberapa hari. Selain itu, sisanya tidak perlu diuji. Berikan Xiaoyan status bakat kelas 5. Ingat, masalah ini tidak boleh digosipkan. Kata-kata Wu Jiang yang tampak sederhana dan santai membuat Mo Chen iri. Sebagai talenta kelas 5, ada sebanyak 10 orang dalam satu benteng. Ayo, ikut aku ke kediamanmu untuk beristirahat, kata Mo Chen.
Xiaoyan mengikuti Mo Chen pergi, meninggalkan Wu Jiang dan Hu Du di dalam ruangan. Lebih baik melaporkan masalah ini kepada ketua sekte sesegera mungkin. Jika Xiaoyan dapat dimasukkan ke dalam sekte kita sesegera mungkin, maka kita tidak akan berakhir di tempat terakhir dalam persaingan 9 sekte kali ini. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, sebuah gulungan berwarna merah gulungan dengan karakter terbakar yang mencolok muncul dari udara tipis, dan kemudian Wu Jiang menulis beberapa tulisan tangan di atasnya, melambaikannya, dan ruang itu menggeliat dan menelannya. Yueru dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka setelah ujian di bawah bimbingan Xiao Hei. Meskipun Yueru khawatir tentang Xiaoyan, dia tidak pergi mencarinya. Kita sudah sampai, ini kediamanmu. Xiaoyan mengikuti Mo Chen ke sebuah kamar yang cukup mewah. Setelah Mo Chen selesai berbicara, dia pun menjelaskan beberapa patah kata kepada Xiaoyan dan menghilang. Xiaoyan mendapati bahwa tempat tinggalnya tampak berbeda dari tempat tinggal orang lain. Tempat tinggal orang lain tampaknya tidak begitu mewah. Itu hanya karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mental saat menguji bakat jiwanya sebelumnya, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Hari berlalu dengan cepat. Xiaoyan bangun pagi pada hari ini, dan Mo Chen berkata bahwa ada pasar di sebelah tempat tinggal mereka, dan mereka bisa pergi berdagang jika membutuhkan sesuatu. Jadi tujuan Xiaoyan hari ini adalah di sini, menutup pintu dan langsung menuju pusat kota tempat tinggal mereka. Di gang-gang kota yang sepi, segala macam teriakan tak ada habisnya, ada yang menjual obat-obatan, ada yang menjual senjata. Sosok itu muncul dari kejauhan, dan tak lama kemudian dia berjalan ke loteng. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 20 atau 30 tahun, berpakaian seperti sarjana biru, sangat tampan. Sepasang mata sebening air, seterang cermin, penuh energi, sangat menarik. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah seorang pelajar yang lemah, dia tidak tahu dari mana dia berasal. Orang ini sebenarnya adalah Xiaoyan, dan tujuannya tentu saja adalah daerah pusat kota. Agar tidak terlihat oleh orang lain, dia juga berpura-pura, jadi Xiaoyan hanya berdandan dan pergi ke pusat kota. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan beberapa informasi, dan yang lainnya adalah untuk membeli beberapa hal yang diperlukan, seperti bahan obat-obatan. Menatap kedai teh di sebelahnya, Xiaoyan berjalan perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Kebanyakan kedai teh adalah tempat para pemalas banyak ngobrol, dan banyak informasi dapat dikumpulkan di sini. Kedai teh itu sangat sederhana, dengan lebih dari 10 meja rusak dan beberapa bangku sederhana namun bersih. Pemilik kedai yang sudah tua adalah seorang pria tua berusia 60-an, dengan wajah yang penuh perubahan. Xiaoyan melihat sekeliling. Ada juga 2 orang yang sedang minum teh di sini saat ini. Yang paling mencolok adalah seorang pemuda berjubah Tao yang robek. Dia kira-kira seusia dengan Xiaoyan. Hati-hati, aura orang ini agak aneh. Suara tuannya, Jin Longwang, tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Mendengar itu Xiaoyan juga terdorong oleh rasa ingin tahu, dan hendak menyelidiki bocah berjubah Dao ini, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak dapat melihat melalui bocah berjubah Dao ini, dan dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki, dan dia memikirkannya. Ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi penyelidikan Xiaoyan. Tampaknya dia merasakan penyelidikan Xiaoyan, dan pemuda berjubah Tao itu juga memandang Xiaoyan. Xiaoyan tak peduli, ia pun mencari meja dan duduk, menatap penjaga toko, lalu berkata, kecil, tolong buatkan sepoci teh yang enak, dan pesan sesuatu untuk dimakan. Dele. Seorang pria muda kurus juga setuju. Gunakan secara objektif dan perlahan, dan makanan akan segera datang. Beberapa asisten toko di ruang pernapasan juga meletakkan teh di meja Xiaoyan, dan kemudian bersiap untuk mengambil makanan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, pemuda berjubah robek itu segera menoleh menatap Xiaoyan dengan senyum aneh di wajahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku melihat pemuda itu melompat ke samping Xiaoyan dan duduk. Dia mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bertemu adalah takdir, mari kita berteman. Setelah berbicara, dia tersenyum. Xiaoyan menatapnya dengan senyum di wajahnya dan ekspresi nakal, seperti anak kecil yang belum dewasa, sangat disenangi. Pada saat ini, pemilik toko tua di samping juga memperhatikan Xiaoyan, lalu berkata, anak muda ini, melihat bakatmu, kamu pasti pergi ke sekte Suantian Santian untuk berkultivasi. Itu tempat yang bagus, orang-orang yang bergabung dengan sekte itu di tahun-tahun sebelumnya semuanya menjadi bakat yang berguna. Setiap tahun, banyak orang dari seluruh penjuru berkumpul di sini, lalu melakukan seleksi untuk memperebutkan beberapa karakter yang kuat. Setelah selesai berbicara,
beberapa makanan ringan juga diletakkan di meja Xiao Yan. Sekte-sekte dari 3 hari itu juga cukup menghormati. Melihat penjaga toko pergi, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Siapa yang mulia? Hei, kau tidak perlu khawatir tentang siapa aku, lagi pula, aku tahu kau di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan?" Anak laki-laki berjubah Dao itu segera memutuskan. "Oh, apakah kamu juga?" Xiao Yan tidak menolak. Lagi pula, berpartisipasi dalam seleksi bukanlah hal yang memalukan, jadi dia tidak terlalu menyembunyikannya. Ketika pendeta Tao kecil di sampingnya mendengarnya, dia segera berkata, "Kalau begitu kita akan menjadi pesaing, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk berteman. Bagaimanapun, kita mungkin bisa saling membantu. Ngomong-ngomong, siapa namamu?" "Namaku Mu Feng." "Bagaimana? Nama yang bagus, bukan?" Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan, menunggunya menjawab. Xiao Yan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Yan Xiao. Halo, Mu Feng, namamu sangat bagus dan sangat lantang. Senang bertemu denganmu, tetapi aku baru di lintasan ini, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada lintasan itu?" Mendengar persetujuan orang lain, Mu Feng juga tersenyum dan berkata, "Yan Xiao, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kalau begitu, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Mengenai apa yang disebut uji coba, saya dengar itu adalah sistem poin, dan saya tidak tahu secara spesifik. Setelah bakat tingkat kelima diumumkan besok, uji coba akan dibagi menurut bakat tingkat kelima. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu bisa mencapai hasil ujian ini? Dan kali ini kau datang untuk mengikuti ujian, dan kau pergi ke Suan selama 3 hari untuk mempelajari sesuatu. Aku pergi untuk mempelajari ilmu pedang mereka untuk membunuh iblis dan membunuh iblis. Hehe, kudengar Taoisme di sana sangat menakjubkan." Matanya berbinar, seolah-olah dia telah mempelajari sebuah trik. "Jangan memaksakan bakat apapun, lakukan saja apapun yang kamu inginkan." Xiao Yan jelas sedikit terganggu oleh serangkaian pertanyaan yang tiba-tiba ini. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bocah berjubah ini dengan sangat sopan, tetapi Xiao Yan juga menanggapi pertanyaan Mu Feng. Xiao Yan mencicipi teh di tangannya dengan ringan, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Aku pergi ke Suan San San, hanya untuk pergi ke sana karena ketenarannya, dan ingin melihat orang-orang kuat di sana dan beberapa ilmu humaniora yang unik, untuk apa yang harus dipelajari, ketika saatnya tiba." "Itu tergantung." Mu Feng memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar ada banyak ilmu pedang di sana. Jika kau mempelajari beberapa keterampilan bertarung yang kuat seperti ini, dan kemudian mempelajari ilmu pedang, mungkin kau bisa menjadi seorang ksatria. Itu juga bagus. Aku harus mengucapkan selamat tinggal sebelumnya." Xiao Yan juga merasa bahwa Mu Feng agak menyebalkan, jadi dia melemparkan beberapa koin tembaga dan mencari alasan untuk melarikan diri. "Aura orang ini tampaknya agak samar, tapi aku bisa merasakannya. Dia adalah lawan yang tangguh. Aku tidak tahu berapa banyak talenta tingkat kelima yang bisa diberi peringkat." Melihat Yan Xiao pergi, Mu Feng juga mengubah senyumnya. "Tuan, apa yang terjadi dengan apa yang baru saja Anda katakan?" Xiao Yan juga dengan cepat meninggalkan kedai teh, menemukan tempat tersembunyi, berulang kali memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti, dan kemudian bertanya. Entahlah kenapa, ada aura yang sangat samar pada bocah berjubah Dao itu, yang tampaknya agak mirip dengan hantu-hantu di dunia hantu, tetapi sedikit berbeda. Suara Raja Naga Emas muncul perlahan, dan Xiao-Xiao ada di suaranya. Tidak sulit bagi Yan untuk mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, juga tidak dapat diprediksi. "Hantu, jadi orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia?" Xiao Yan juga bertanya dengan heran. "Tidak, belum tentu. Aura di tubuhnya agak aneh. Singkatnya, dia tidak merasa seperti hantu di dunia hantu, tetapi napasnya agak aneh, dan ada beberapa hantu di tubuhnya. Alasan mengapa kamu tidak dapat mendeteksi kekuatannya mungkin karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengisolasi deteksi kekuatanmu." Jinlong Wang juga berkata setelah berpikir dengan hati-hati. "Yah, aku tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Tapi lihat apa yang dia katakan, dia juga salah satu anggota persidangan ini, dan aku berharap aku tidak akan bertemu dengannya saat itu." Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bukan karena Xiao Yan takut padanya, tetapi aura tubuhnya membuat Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh. "Sepertinya kita perlu memperhatikan orang bernama Mu Feng ini." Xiao Yan juga punya rencana, lalu perlahan berjalan menuju rencana perjalanannya yang lain hari ini, tempat yang makmur. Di persimpangan beberapa jalan, terdapat sebuah bangunan besar. Awan dan asap masih mengepul di dalam bangunan tersebut. Dua karakter, Dan Fang, yang menari dengan terbang dan burung phoenix berasal dari tangan orang-orang terkenal,
dan tidak sulit untuk menemukan bahwa bangunan besar ini berada di persimpangan dengan lalu lintas terbanyak sudah cukup untuk menunjukkan status bangunan ini. Inilah tujuan perjalanan Xiao Yan. Tolong tunjukkan tingkat alkemismu. Dua sosok kekar menghentikan Xiao Yan dari pintu dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua tipe orang yang dapat memasuki Pil Square. Yang pertama adalah orang dengan latar belakang yang kuat yang dapat membeli pil obat, dan yang kedua adalah apoteker tingkat tinggi. Mereka juga melelang pil obat yang mereka ramu dengan imbalan sejumlah bahan obat berharga atau keterampilan bertarung. Maaf, aku tidak membawa medali alkemis. Xiao Yan juga berkata. Lalu mengapa Yang Mulia datang ke sini? Meskipun pria yang tampak lemah di depannya bukanlah seorang alkemis, dia juga seseorang yang tidak bisa mereka ganggu. Seorang apoteker bagaikan sarang tawon, dan dia sama sekali tidak bisa diprovokasi, karena selama seorang apoteker diprovokasi, itu akan menjadi sakit kepala yang cukup besar dalam menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika itu bukan seorang apoteker, mereka berdua tetap dengan hormat berkata, lagi pula, mereka telah mengumpulkan banyak orang jenius dari seluruh dunia, dan di atas juga memberitahu mereka untuk tidak membuat masalah. Kotak pil memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Tempat ini memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi pil dan bahan obat juga umum, dan jumlah pilnya tidak terlalu sedikit. Lantai 2, mereka yang bisa memasuki lantai 2 semuanya adalah orang-orang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Keduanya juga berkata dengan hormat. Bagaimana dengan lantai 3? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Lantai 3 tidak terbuka untuk umum. Kecuali, kedua penjaga gerbang itu pun berbisik. Kecuali apa? Kecuali jika Anda adalah seorang kaisar petarung bintang 4 atau apoteker tingkat kaisar, Anda hanya memenuhi syarat untuk masuk. Kedua penjaga gerbang itu juga dengan tegas tidak percaya bahwa anak laki-laki di depan mereka adalah salah satu dari mereka. Mengerti, Xiao Yan menyetujui dengan santai. Silakan. Setelah berbicara, keduanya juga membuat gerakan mengundang. Meskipun pria itu tidak membawa medali pangkat, kekuatan jiwanya tidak dapat dipalsukan. Mendengar itu, Xiao Yan juga melangkah masuk. Memasuki, dan Fang, lantai pertama adalah lantai pertama. Sapu lantai pertama sesuka hati, dan temukan bahwa ada banyak orang di sini, beberapa menjual jamu, beberapa menjual bahan obat, tetapi lebih banyak dari mereka yang terus-menerus berjalan-jalan. Jelas ambang batas apoteker penyulingan juga ditentukan oleh terbatasnya jumlah apoteker penyulingan. Setelah melihat sekeliling, Xiao Yan menemukan bahwa tidak ada yang disukainya di lantai pertama, dan Xiao Yan pun berjalan tanpa daya menuju lantai 2. Ada juga 2 orang penjaga yang menjaga gerbang lantai 2. Tentu saja, pembagian peserta di setiap lantai sangat ketat. Melihat Xiao Yan berjalan menuju lantai 2, 2 orang di pintu juga saling memandang. Tepat saat mereka hendak memanggil Xiao Yan, sebagian kekuatan jiwa Xiao Yan dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatan yang mengerikan itu juga membuat mereka berdua tidak banyak bicara, karena ini memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2. Begitu memasuki lantai 2, arus orang jelas berkurang, dan kualitas pil obat berangsur-angsur membaik. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Lagi pula, setiap kali dia menghadiri pertemuan seperti itu cukup menyita waktu. Hal-hal baik harus ditemukan sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Pil bayangan, pil tambahan untuk puncak tingkat 9. Menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya butuh 1 pil dengan level yang sama atau 3 tanaman obat langka. Jangan lewatkan saat kamu lewat, kata seorang pria yang tampak kurus. Mendengar itu, Xiao Yan juga menoleh dengan penuh minat, menatap pil obat hitam itu, lalu menggelengkan kepalanya, dan baru saja ingin pergi. Bagaimana dengan pemuda ini? Apakah Anda ingin menukar pil obat saya? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri, ini langka. Pria kurus itu juga optimis bahwa akan sulit bagi seseorang untuk memperhatikannya, dan buru-buru berkata gelombang www. Meskipun efek pil bayanganmu bagus, itu hanya pil harta karun kelas 9. Di antara pil dengan level yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah. Sangat mahal untuk menukar begitu banyak barang. Xiao Yan juga berkata bagaimana seorang alkemis ahli dapat dianggap sebagai ahli emas oleh orang kurus ini. Dan pil obat semacam ini hanya dibuat oleh mereka yang kurang pengetahuan dan kurang kompeten. Kalau tidak, dalam keadaan normal, apoteker jarang membuat pil obat yang seperti iga ayam. Itu. Sosok kurus itu juga tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang penikmat dan tidak menahan diri. Lagi pula,
Seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada gerakan. Xiaoyan kemudian berjalan tanpa tujuan di lantai 2 ketika tiba-tiba sesuatu di depan seorang lelaki tua menarik perhatiannya. Hei, kalau kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kau harus membayarku jika kau terlihat buruk. Seorang lelaki tua juga menatap Xiaoyan dengan malas. Lagi pula, melihat penampilan Xiaoyan sebagai seorang sarjana yang lemah, dia tahu bahwa latar belakangnya mungkin tidak cukup. Mushugen, batu vulkanik. Mengabaikan peringatan lelaki tua itu, Xiaoyan memanggil nama-nama yang tidak dikenalnya satu persatu. Oh, mendengar Xiaoyan mampu menyebutkan tanaman obat di depannya dengan kata-kata yang bagus, mata malas lelaki tua itu juga menatap Xiaoyan. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan susah payah, tetapi anak laki-laki di depannya dapat menyebutkan namanya dalam satu gigitan, dan lelaki tua itu harus melihat Xiaoyan lagi. Kau benar-benar mengenali tanaman herbal ini. Lelaki tua itu juga mengerutkan kening. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya juga ingin membelinya. Tuan tua, Xiaoyan juga berkata dengan hormat, lagi pula, meskipun lelaki tua di depannya terlihat agak malas, gelombang tak terlihat terpancar dari tubuhnya, dan kekuatannya jelas sangat tirani. Saya sudah berhari-hari di sini, dan akhirnya saya bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan penglihatan yang baik yang benar-benar dapat mengenali tanaman obat saya. Orang tua itu juga tertawa. Banyak bahan obat yang berharga dan harta karun yang tak tertandingi tidak pernah diketahui sehingga menjadi abu sepanjang hidup mereka. Jadi dari sini, dapat dilihat bahwa memiliki pengetahuan yang besar secara alami adalah sebuah pengalaman. Xiaoyan masih ingat bahwa tuannya Raja Naga Emas berkata bahwa dia memiliki api suci dalam 3 hari suan ini, dan menurut kata-kata tuannya, api suci ini adalah yang paling cocok untuk dia serap dan lahap sekarang, tetapi kekuatan api suci itu terlalu ganas, jadi itu seperti menelan api yang aneh, dan kamu harus sepenuhnya siap. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. 3 kebutuhan itu juga dapat melemahkan kekuatan api suci. Meskipun hanya dapat memberikan sedikit bantuan untuk menelan, itu mungkin merupakan peluang keberhasilan yang sangat lemah sehingga menelan akan berhasil pada akhirnya. 3 kebutuhan, Xiaoyan belum menemukan satu pun sejauh ini. Sejauh menyangkut bunga Qian, obat ini tampak seperti bunga. Ada 7 warna pada bunga itu, dan setiap warna mewakili sejenis api, yang dapat sangat melemahkan api suci saat Xiaoyan melahapnya. Kekuatan api lahir dari 7 tempat api yang berbeda, meskipun apinya tidak sekuat api yang berbeda, tetapi kemungkinan tempat berkumpulnya 7 api itu terlalu langka, keistimewaannya terbukti dengan sendirinya. Melihat suseng dan, ketika Xiaoyan melahap api suci, dia bisa memberikan Xiaoyan aliran kekuatan ki pertempuran yang besar sebagai punggungnya. Bagaimanapun, proses menelan adalah Xiaoyan menelan api suci atau api suci menelan dirinya sendiri. Berhati-hati berarti gagal. Namun, tingkatan pil obat ini tidak rendah, dan merupakan pil obat tingkat kedua dari tingkatan kaisar. Alasannya adalah Xiaoyan sekarang hanya seorang apoteker di puncak tingkatan pertama dari tingkatan kaisar. Tingkatan pertama dibagi menjadi 3 tingkatan langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi sekarang saya hanya dapat mengumpulkan bahan obat untuk memurnikan suseng dan terlebih dahulu, dan membuat rencana di masa mendatang. Sedangkan untuk cairan es roh darah terakhir, Xiaoyan bahkan belum pernah mendengarnya. Xiaoyan melahap api aneh di benua Doqi dan tahu bahwa meskipun prosedur ini merepotkan, prosedur ini dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dia segera memahami pentingnya mempersiapkan hal-hal ini, jadi dia harus melakukannya dengan serius. Jadi lebih baik menyiapkan semua ini terlebih dahulu, kalau tidak, bahkan jika api suci langka itu ditemukan, Raja Naga Emas tuannya pasti tidak akan melahapnya sendiri, dan Xiaoyan bahkan tidak bisa memikirkan rasa yang tidak bisa dimakannya saat itu. Memikirkan hal ini dalam hatiku, aku berjongkok dan melihat dengan saksama ke stand di depanku. Teman kecil, ramuan apa yang akan kamu beli? Orang tua itu juga memperhatikan Xiaoyan yang sedang berpikir dengan saksama di depan standnya, lalu berkata dengan lembut, lagi pula, ramuan di depannya ini sangat langka, karena anak ini sudah bisa mengenali nama-nama ramuan ini, maka orang tua itu tidak khawatir kalau dia tidak akan mampu membelinya. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat suseng dan, hanya 3 jenis. Mereka adalah Ganoderma lucidum jiwa salju, Lingxian, dan buah iblis yin. Pikiran Xiaoyan bergema dengan ramuan obat itu, dan kemudian pupil matanya menyusut rapat, dan kemudian di depan setumpuk benda seperti lumpur ungu di depan lelaki tua itu lihatlah dengan seksama. Tuan tua, bagaimana Anda menjual benda ini? Xiaoyan juga melihat bahwa ini akan menjadi tanah berwarna ungu, dan warna ungu itu diwarnai dengan warna kuning, seolah-olah mengungkapkan energi spiritual.
Hei, asal-usul benda ini luar biasa. Kudengar ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk beberapa pil obat tingkat kaisar tingkat atas. Meskipun aku tidak tahu nilainya, benda ini dapat melindungi 2 monster tingkat kaisar tingkat 4. Tanahnya luar biasa. Jadi, permintaanku tidak terlalu tinggi, hanya pil biasa dari tingkat kaisar dan tingkat pertama dari tingkat bumi. Lelaki tua itu juga berkata seperti lelaki tua yang licik. Cek. Xiaoyan juga tercengang dengan tulisan tangan orang tua ini. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan pun memikirkannya. Tuan tua, ini tampaknya seperti mulut singa. Meskipun ada 2 monster tingkat kaisar dan tingkat 4 yang menjaganya, dia dapat mengatasinya dengan kekuatan tuan tua itu. Xiaoyan juga tertawa. Melihat wajah lelaki tua itu, sepertinya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya. Aku punya pil transformasi Void di sini. Meskipun pil ini hanya tingkat kaisar tingkat pertama, pil ini dapat membantu lelaki tua itu membuang racun dalam tubuhnya, meskipun itu tidak dapat dilakukan. Racun itu benar-benar dibuang, tetapi sebagian besar masih dapat dibuang. Xiaoyan juga tertawa. Tentu saja, pil transformasi Void tidak disempurnakan oleh Xiaoyan, tetapi diperoleh secara kebetulan di reruntuhan sebelumnya. Lagi pula, Xiaoyan hanya memiliki 1 pil transformasi peringkat kaisar di tangannya, dan itu hanya dapat digunakan oleh monster, jadi Xiaoyan memiliki itu cukup buruk pada saat itu. Baiklah, bagaimana kalau aku menambahkan ramuan obat untukmu? Orang tua itu juga menatap Xiaoyan sambil menyeringai dan jelas terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Dia bisa mengenalinya hanya dengan melihatnya. Ketidaknyamanan tubuh, racun dalam tubuhku, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu kecuali diriku sendiri. Jadi saya harus mengevaluasi ulang anak laki-laki di depan saya. Oh, bahan obat apa? Xiaoyan mendengarnya dan berkata dengan penuh minat. Meskipun bahan obat di depan lelaki tua itu langka, yang dibutuhkan Xiaoyan hanyalah batu ungu spiritual ini, jadi dia bertanya. Benda itu juga yang susah payah aku dapatkan. Kalau bukan karena obatmu, aku tidak akan memberikannya padamu. Kata lelaki tua itu. Tunggu aku, benda itu ada di lantai 3. Tunggu aku di sini. Aku akan menurunkannya. Setelah berbicara, lelaki tua itu bangkit dan berjalan menuju lantai 3. Tuan, izinkan aku pergi bersamamu. Kata Xiaoyan juga. Oh, sekarang giliran lelaki tua itu yang terkejut. Di lantai 3, hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4 dan alkemis tingkat Kaisar yang bisa masuk. Kekuatan anak ini tidak mencapai Kaisar Do Bintang 4, jadi hanya ada 1 hasil. Apoteker tingkat Kaisar. Ini sangat ampuh. Bagaimanapun, beberapa murid dari keluarga besar akan memiliki beberapa pil obat tingkat kaisar untuk diolah, tetapi memiliki pil obat tingkat kaisar hanya dapat menunjukkan bahwa ada kekuatan yang kuat di belakang mereka, tetapi itu berbeda dari alkemis tingkat kaisar. Ini adalah langit dan bawah tanah. Daya tarik alkemis tingkat kekaisaran sangat besar. Apoteker biasa yang dapat memurnikan pil obat tingkat kaisar sudah cukup untuk membuat Kaisar Do Bintang 1 cukup kuat untuk dikendalikan, dan seorang alkemis yang dapat memurnikan tingkat Suan tingkat pertama tingkat kaisar sudah cukup untuk membuat Kaisar Do Bintang 2 cukup kuat untuk dikendalikan. Alkemis yang dapat memurnikan tingkat kaisar tingkat pertama sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 3 bersedia mengendalikannya, dan alkemis yang dapat memurnikan tingkat kaisar tingkat pertama sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 3 bersedia mengendalikannya. Dengan penglihatan lelaki tua itu, tidak sulit untuk mengetahui kekuatan dan usia Xiaoyan, apoteker muda seperti itu cukup langka.